Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul ibadah, syahrul du'a. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Karena dengan perpaduan nikmat yang Allah cucurkan ke dalam jiwa dan raga kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah puasa, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Salawat serta salam tetap kita aturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah, dengan perjuangan beliaulah kita bisa bersama-sama menikmati Islam sampai akhir zaman seperti sekarang ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, yang artinya sorga merindukan 4 kriteria manusia. Talil Quran wa muhafizul lisan wal mut'imul ji'an wa saumur Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu orang yang menjaga mulutnya. Yang ketiga orang yang memberikan makan orang yang lapar. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 kriteria, 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Jangankan kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Al-Quran yang kita lihat, Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang kita baca merupakan suatu amalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan akan membawa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya Al-Quran, begitu pentingnya Al-Quran, sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi dalam sebuah hadisnya yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi asanatin wa hasanatu bi asyri amsalihha. Yang artinya barang siapa yang membaca satu ayat dari ayat suci Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan baginya. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakinna alif lam mim alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, tetapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi sesuai dengan hadis yang diutarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW,
satu huruf kita membaca alif, Allah akan memberikan 10 kebaikan bagi kita. Lam satu huruf, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan pada kita. Mim satu huruf, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan bagi kita. Kalau kita membaca alif lam mim, Allah akan memberikan 30 kebaikan kepada kita. Bagaimana kalau kita membaca satu Al-Quran 30 juz? Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, dalam kita membaca Al-Quran, maka kebaikan itu akan Allah lipat gandakan. Apalagi kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, marilah kita tingkatkan baca Al-Quran kita. Kita targetkan 1 bulan penuh ini sampai khatam 10 kali balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muhafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Dikisahkan dalam sebuah kisah, Luqmanul Hakim dipanggil oleh majikannya, "Wahai Luqmanul Hakim, engkau ambil 1 ekor kambing, engkau sembelih kambing tersebut, engkau ambil kebaikan dari kambing tersebut dan engkau berikan kepada aku." Maka Luqmanul Hakim menjalankan perintah majikannya, mengambil 1 ekor kambing, lalu disembelih kambing tersebut dan diambil 1 kebaikan dari kambing tersebut dengan memotong lidah kambing tersebut dan diberikan kepada tuannya. "Ini Tuhan, kebaikan dari kambing tersebut." "Ya Luqmanul Hakim, engkau ambil 1 kambing lagi, lalu engkau sembelih dan engkau berikan kepadaku keburukan dari kambing tersebut." Maka Luqmanul Hakim menjalankan perintah dari majikannya, mengambil 1 ekor kambing lagi, lalu disembelih kambing tersebut dan dipotong kambing tersebut dan mengambil keburukan dari kambing tersebut, dipotongnya lidahnya lagi. Diberikan yang kedua yang ada keburukan pada kambing tersebut berupa lidah juga. Majikannya pun bertanya-tanya, "Ada apa Luqmanul Hakim? Aku suruh engkau memotong 1 kambing, yang satu mengambil kebaikannya, engkau potong lidahnya. Aku suruh kambing kedua, engkau ambil keburukan dari kambing tersebut, engkau potong lidahnya lagi. Ada apa Luqmanul Hakim?" Lalu Luqmanul Hakim menjelaskan, "Wahai tuanku, dengan lidah ini, apabila orang itu berkata baik, maka baik juga perbuatannya. Apabila orang itu berkata buruk, maka buruk juga perbuatannya." Jadi lidah itu menentukan kebaikan dan keburukan orang tersebut. Yang ketiga, mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar. Depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, banyak yang merasakan kelaparan. Apabila kita diberikan rezeki yang begitu banyak kepada Allah, rezeki yang begitu berlimpah yang Allah titipkan kepada kita, kita bantu orang yang kelaparan itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengharapkan pamrih apapun. Maka dengan keikhlasan kita memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di kanan kita, yang ada di kiri kita, maka surga pun akan menantikan kehadiran kita. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ramadan yang kita nanti-nantikan datang setiap setahun sekali. Maka Allah pun berfirman dengan datangnya bulan Ramadan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di bulan Ramadan ini Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Dengan dipanggil orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman itu mau menjalankan puasa Ramadan ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan menjalankan puasa Ramadan dengan ikhlas, dengan mengikuti syariat-syariat yang Allah telah tentukan kepada kita di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang-orang yang bertakwa, disitulah surga akan menanti, merindukan kedatangan kita untuk menempati surganya Allah. Jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah keempat kategori yang dirindukan oleh surga kita jalankan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan hasil yang baik, sehingga kita benar-benar dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul katam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.